Nah, ini dikutip juga oleh Kiai Hasyim, sering saya sampaikan, hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini kalau ada yang tanya, Pak, sejak tadi kok teori, kapan dalile kan? Ini saya bawakan hadis. Jadi qala Rasulullah man talabal ilma liyujadila bihil ulama wa yumariya bihi sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahun nar. Barang siapa mencari ilmu untuk mendebat para ulama, jadi niatnya cari ilmu itu untuk membantah orang pintar siapa yang kamu tidak setuju, wa yumariya bihis sufaha, untuk membodohi orang-orang bodoh, minteri orang-orang bodoh. Nah, mentang-mentang kamu lebih pintar, temanmu tidak ngerti apa-apa, terus kamu pinteri dia, kamu tipu dia dengan kepintaranmu. Itu wa yumariya bihis sufaha, atau wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi, atau memalingkan wajah manusia padanya. Maksudnya apa? Mencari popularitas saja, mencari biar kamu terkenal, biar kamu dipuji orang. Jadi kalau niatnya cari ilmu tadi untuk berdebat, untuk membodohi, minteri orang lain, dan untuk nyari terkenal, nyari popularitas biar viral, kalimat terakhirnya adkhalahun nar, ilmumu akan jadi jalanmu masuk neraka. Allah akan membawamu ke neraka karena kamu sudah menyalahgunakan ilmu. Karena ilmu gunanya tidak untuk itu. Jadi para pencari ilmu harus hati-hati. Terus, nah ini ada quotes. Kalau ini tentang kesungguhan beliau, Kiai Hasyim. Jadi ada cerita suatu ketika Kiai Hasyim ini didatangi oleh Belanda. Kiai Hasyim ini pernah juga masuk penjara zaman Jepang. Tapi satu ketika ini, kalau ini masih zaman Belanda, beliau karena Belanda melihat pengaruhnya beliau yang luar biasa, Belanda ingin memberi bintang jasa, memberi emas, memberi perak sebagai tanda kehormatan. Tapi Kiai Hasyim menolaknya. Nah, terus malam harinya Kiai Hasyim cerita pada murid-muridnya, kemudian memberitahu alasannya. Alasannya apa? Kenapa emas, perak, bintang jasa tadi ditolak? Beliau cerita kejadian tadi waktu Belanda datang itu mirip ketika Nabi Muhammad didatangi kaum jahiliyah, ditawari 3 hal: kedudukan yang tinggi, harta yang berlimpah, dan gadis paling cantik. Tapi Rasulullah menolak dengan kalimat, demi Allah, jika mereka kuasa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku dengan tujuan agar aku berhenti berjuang, aku tidak akan mau menerimanya meski nyawa taruhannya. Jadi belajar mencari ilmu juga sejenis jihad, sejenis berjuang. Jangan tertipu oleh tawaran-tawaran duniawi, apakah itu harta, jabatan, gelar, pangkat, pacar. Itu kan gadis cantik, ya pacar. Misalnya gadis paling cakep di kelasmu bilang, tipe idealku adalah cowok cerdas yang IP-nya 3,5 ke atas. Terus kamu belajar biar IP-mu tinggi. Itu niatnya dunia berarti.
Jadi jangan tertipu oleh itu. Sudahlah, fokusmu ilmu saja. Analoginya seperti ketika beliau diberi hadiah oleh Belanda, ketika Rasulullah ditawari oleh kafir Quraisy. Meskipun bulan diletakkan di tangan matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, aku tetap tidak akan berhenti berjuang. Kalian juga harusnya begitu. Halangan apapun jangan jadi alasan untuk berhenti mencari ilmu. Berhenti kuliah mungkin saja, tapi berhenti mencari ilmu jangan. Berhenti sekolah bisa jadi, tapi jangan berhenti belajar. Karena ini kewajiban kita sebagai seorang muslim. Terus sekarang kita lihat quotes-quotes ya. Ini bagi orang yang berilmu, tolong jangan fokus pada perbedaan pendapat. Jangan jadikan perbedaan pendapat sebagai sebab perpecahan dan permusuhan. Karena yang demikian itu merupakan kejahatan besar yang bisa meruntuhkan bangunan masyarakat dan menutup pintu kebaikan di penjuru mana saja. Hati-hati, sekarang zaman medsos, zaman apapun kelihatan, sehingga sangat terasa hari ini siapa yang pendapatnya berbeda dengan kita. Kalau kita hari ini tidak mampu mengelola perbedaan, maka yang terjadi adalah perbedaan itu akan jadi sumber perpecahan dan permusuhan. Dan ini adalah bencana yang besar untuk masyarakat kita. Jadi kalau kalian punya ambisi perbedaan itu lenyap, tidak akan mungkin. Karena pasti setiap orang punya pandangan yang beda-beda. Kok dulu tidak terasa, Pak? Dulu tidak ada medsos, tidak ada internet, tidak ada media-media online yang sekarang kamu miliki. Jadi sebenarnya sudah beda-beda, tapi belum terlalu terasa. Tapi sekarang sangat terasa. Maka nasihat pesan dari Kiai Hasyim ini perlu kita perhatikan. Hati-hati mengelola perbedaan, karena kalau hanya melahirkan permusuhan dan perpecahan, maka itulah awal kehancuran masyarakat kita. Terus, nah, antara lain apa yang menghasilkan permusuhan itu? Seperti orang berdakwah dengan cara memusuhi. Kalian bisa mencari contoh banyak sekali hari ini berdakwah dengan model konfrontasi, menyerang yang lain yang berbeda. Katanya Kiai Hasyim, itu ibarat orang membangun kota tetapi merobohkan istananya. Maksudnya apa? Membangun kota merobohkan istananya itu kita kehilangan pokoknya. Kota itu kan berdiri karena adanya pemerintahan, adanya istana. Tapi kita membangun kota dengan merobohkan istana, itu sama saja bunuh diri. Oke, jadi dakwah dengan cara memusuhi harus kita kritisi.